Mengungkap kebohongan. Apa yang tidak kamu ketahui tentang dusta dari berbagai perspektif? Pernahkah kamu merasa dibohongi? Kebohongan bukan hanya sekadar kata-kata palsu, tetapi bisa melibatkan berbagai faktor dari psikologi hingga budaya yang membentuknya. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas kebohongan dari berbagai perspektif ilmu yang dapat mengubah cara pandangmu terhadap dunia, dari filsafat, psikologi, hukum, hingga dampaknya di dunia kerja dan politik. Kita akan telusuri bagaimana kebohongan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Simak sampai akhir, karena kamu mungkin akan melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Apa itu kebohongan? Kebohongan atau dusta didefinisikan secara umum sebagai pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang disampaikan dengan sengaja untuk menipu atau membuat orang lain mempercayai hal yang salah. Biasanya, kebohongan dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui orang lain agar percaya pada sesuatu yang tidak benar. Namun, kebohongan bukan hanya sekadar kata-kata palsu. Di balik kebohongan, ada niat yang disengaja. Dan dalam banyak kasus, bisa berdampak besar pada individu dan masyarakat. Dalam video ini, kita akan memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan kebohongan dan mengapa itu menjadi masalah besar. Dalam filsafat, kebohongan didefinisikan lebih kompleks. Ada 4 syarat yang harus ada untuk bisa disebut kebohongan. 1. Harus berupa pernyataan. 2. Pernyataan itu harus salah menurut si penutur. 3. Pernyataan itu ditujukan untuk orang lain. Dan 4. Ada niat untuk menipu audiens. Ini menunjukkan bahwa kebohongan bukan hanya tentang fakta yang salah, tetapi juga ada unsur kesengajaan. Filosof seperti Heisenberg 1973 menyatakan bahwa kebohongan adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang tahu bahwa itu salah, dengan tujuan agar orang lain percaya bahwa pernyataan itu benar. Filosofi ini menekankan pentingnya niat dalam kebohongan. Psikologi melihat kebohongan sebagai bentuk komunikasi yang disengaja untuk menipu. Namun, kebohongan juga dipengaruhi oleh perkembangan kognitif dan sosial seseorang. Sebagai contoh, anak-anak mulai belajar berbohong pada usia dini sekitar 2-5 tahun, seiring dengan kemampuan mereka memahami bahwa orang lain bisa memiliki pemikiran yang berbeda. Menariknya, beberapa psikolog menganggap kemampuan berbohong pada balita sebagai tonggak perkembangan kognitif mereka. Ini menunjukkan bahwa berbohong bukan hanya soal niat jahat, tetapi juga bisa terkait dengan perkembangan pemahaman sosial dan kemampuan berpikir kritis. Dalam dunia hukum, kebohongan tidak selalu dilihat dengan cara yang sama. Hukum mengenal kebohongan dalam bentuk penipuan atau fraud, di mana seseorang menyampaikan informasi palsu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, sumpah palsu juga merupakan kebohongan yang bisa berujung pada hukuman pidana. Meskipun demikian, tidak semua kebohongan dipidanakan. Kebohongan yang tidak melanggar kepentingan hukum tidak akan dijerat pidana. Namun, kebohongan yang merugikan orang lain, seperti dalam kasus penipuan atau fitnah, bisa dikenakan sanksi hukum yang berat. Dalam antropologi dan ilmu komunikasi, kebohongan seringkali dipengaruhi oleh norma budaya. Meskipun kebohongan dianggap salah di hampir semua budaya, ada beberapa budaya yang lebih toleran terhadap kebohongan, terutama jika tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan sosial. Salah satu contoh adalah white lies atau kebohongan sopan, yang kadang diterima dalam budaya tertentu untuk menghindari konflik atau menjaga hubungan interpersonal. Ini menunjukkan bahwa kebohongan tidak selalu dilihat negatif di setiap budaya. Mengapa seseorang berbohong? Psikolog mengatakan bahwa kebohongan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan emosional atau sosial. Kebohongan bisa muncul sebagai cara untuk menghindari konsekuensi negatif atau mendapatkan keuntungan. Selain itu, kebohongan juga dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Beberapa orang lebih cenderung berbohong karena faktor psikologis, seperti ketakutan, kecemasan, atau keinginan untuk tampil lebih baik di mata orang lain. Kebohongan sering digunakan dalam dunia politik untuk mempengaruhi opini publik atau untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia kerja, kebohongan bisa menjadi alat untuk mendapatkan promosi atau keuntungan pribadi. Namun, meskipun kebohongan dapat memberikan keuntungan jangka pendek, dalam jangka panjang, kebohongan dapat merusak reputasi dan hubungan kerja. Banyak pemimpin yang akhirnya jatuh karena kebohongan yang mereka sampaikan.
kebohongan bisa dibedakan menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah white lies, yaitu kebohongan yang dianggap tidak berbahaya atau bahkan dibenarkan dalam beberapa situasi sosial. Di sisi lain, ada juga dark lies yang memiliki dampak lebih besar dan merusak. Perbedaan ini penting karena mempengaruhi bagaimana kebohongan tersebut diterima dalam masyarakat dan hubungan sosial. Di era informasi ini, kebohongan dapat menyebar lebih cepat daripada sebelumnya, terutama melalui media sosial. Berita palsu atau hoax bisa menjadi sangat viral dan mempengaruhi banyak orang. Dalam dunia digital, kebohongan bisa sangat merugikan, mengingat seberapa cepat informasi tersebar. Oleh karena itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang kita dapatkan. Kebohongan tidak hanya berdampak pada orang yang dibohongi, tetapi juga pada pelaku kebohongan itu sendiri. Rasa bersalah, stres, dan ketegangan emosional sering muncul sebagai konsekuensi dari kebohongan. Dampak negatif kebohongan juga bisa merusak hubungan personal, karena orang yang merasa dibohongi seringkali merasa kehilangan kepercayaan dan mengalami kesulitan dalam membangun kembali hubungan tersebut. Terkadang kebohongan bisa dilihat sebagai solusi dalam situasi yang sangat sulit. Misalnya, kebohongan bisa digunakan untuk menghindari konflik atau melindungi perasaan orang lain. Namun, meskipun kebohongan dapat diterima dalam beberapa konteks sosial, kita tetap harus berhati-hati karena kebohongan yang berlebihan atau tidak tepat waktu dapat menimbulkan lebih banyak masalah. Berbagai alasan bisa mendorong seseorang untuk berbohong, termasuk keinginan untuk menghindari konsekuensi buruk atau karena rasa takut akan penolakan. Beberapa orang juga berbohong untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menghindari rasa malu. Kebohongan seringkali muncul sebagai cara untuk melindungi diri dalam situasi yang menekan. Banyak agama mengajarkan pentingnya kejujuran dan mengutuk kebohongan sebagai dosa. Dalam banyak tradisi spiritual, kebohongan dianggap sebagai pelanggaran moral yang berat. Di sisi lain, beberapa ajaran agama juga mengajarkan tentang kebohongan yang bisa dibenarkan dalam situasi tertentu, seperti untuk melindungi orang lain atau menjaga kedamaian. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebohongan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara adalah dengan memperhatikan konsistensi antara kata-kata dan tindakan seseorang. Selain itu, kita juga harus belajar bagaimana menghadapi kebohongan dengan bijak, baik itu dengan berbicara langsung atau mencari solusi yang lebih konstruktif. Kejujuran adalah kunci untuk hubungan yang sehat dan sukses. Dengan memilih untuk selalu jujur, kita tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga memperkuat integritas diri kita. Sebagai penutup, mari kita mulai hidup dengan lebih jujur dan bijaksana, karena dunia yang lebih baik dimulai dari kejujuran yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan kebohongan merusak hidupmu. Ayo, mulai hidup dengan lebih jujur dan bijaksana. Tekan like dan bagikan video ini jika kamu merasa informasi ini bermanfaat. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang kebohongan dan bagaimana cara menghadapinya dalam kehidupan sehari-hari, pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya.